Hai teman-teman semuanya, balik lagi. Hari ini ada aku David dan hari ini ditemenin sama Cindy. Nah, kita lagi di mana nih Sin hari ini? Kita lagi di Ardea tipe A Hook yang ini. Nah, jadi Ardea ini lokasinya ada di Heron. Heron ini adalah salah satu klaster terakhir di kawasan The Springs. Saat ini Ardea ini jadi produk andalannya Summarecon Serpong loh. Jadi ini adalah produk premium mereka, lokasinya di lokasi terakhir di kawasan The Springs. Dan kalau Cindy tahu, di area Gading Serpong ini kan ada area namanya Goldfinch. Iya, benar. Tahu nggak? Itu isinya apaan aja? Itu banyak ruko-ruko makanan, terus aku sering banget sih ke sana. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu, di Goldfinch tuh isinya makanan yang emang enak-enak semua. Dan jaraknya bener-bener di sebelah. Jadi kita tinggal jalan kaki, tep. Itu bener-bener enak banget. Enak banget sih. Cluster Heron ini lokasinya ada di kawasan The Springs punya Summarecon Serpong. Lokasi ini strategis banget, jaraknya kurang dari 10 menit ke akses tol Serbaraja dan berbagai pusat perbelanjaan dan pusat entertainment di area Serpong. Ada Ice BSD, ada Carstens, ada Cubic, ada Summarecon Serpong. Dan yang lagi trending akhir-akhir ini, pusat kuliner yang jajanannya viral-viral semua, yaitu Ruko Goldfinch. Untuk rumah sakit, jaraknya kurang dari 5 menit di Rumah Sakit St. Carlos dan Rumah Sakit Bethsaida. Nah, ini adalah rumahnya. Iya. Menurutmu gimana? Kalau kita lihat dari fasadnya itu bener-bener premium banget ya, beda sama produk-produk Summarecon yang lainnya. Ini kelihatan mewahnya dapat banget gitu. Nah, emang dia kalau kita yang merhatiin produk-produk Summarecon ya, dia agak beda sedikit. Kalau produk Summarecon yang lain, dia suka earthy tone, yang emang comfort, yang emang humble. Tapi yang ini kayaknya Summarecon Serpong pengen bener-bener nunjukin the glamour of fine living di area Gading Serpong. Lihat, dia pakai kombinasi aksen-aksen batu alam, ditambah banyak kaca-kaca, dan yang paling gue suka ya, lihat deh atapnya, kayak ada topinya gitu ya. Jadi bener-bener dia bawa kesan commanding rumahnya. Dia kelihatan megah banget. Bener. Nah, Ardea yang tipe A ini yang di belakang kita, dia punya luas tanah seluas 209 meter persegi. Luas. Tapi kalau yang ini kan dia hook ya. Iya. Jadi dia ada sedikit perbedaan, akan ada penambahan. Dan dia luas bangunannya itu 359 meter, which is a huge houses. Gede banget. Dan ini dia punya 3 lantai. Sini lihat deh. Lantai 1 itu aksesnya ke garasi. Masuknya lewat mana? Lantai 2. Lewat lantai 2. Jadi bener-bener bayangin nggak sih kalau misalnya kita pulang ke rumah, terus kita bisa naik ke atas, bener-bener kita commanding terhadap orang-orang di sekitar, kita bisa lihat ada mobil lewat, ada apa. Dan emang kelihatannya jadi lebih megah ya. Benar. Gitu. Nah, kita bahas yuk fasadnya kayak gimana. Ayo. Nah, sekarang kita udah di carportnya ya, Fit. Bener. Ini carportnya nih. Lihat, muat 2 mobil. Terus masih ada garasi untuk mobil yang lebih premium atau yang pengen disembunyiin dari bea cukai. Enggak ya? Jadi aman gitu ya. Iya, yang lebih pengen lebih safe bisa ditaruh di dalam sini karena dia ada pintunya. Dan nanti gue pengen kasih kalian lihat pintunya ini. Otomatis kan? Ini udah otomatis. Semoga masih bisa kedengeran ya. Coba ya. Misalnya kita pengen masukin mobil nih. Ini tinggal kita pencet aja. Terus, wow. udah. Berasa mewahnya makin dapet ya. Bener. Ini tuh pintunya sudah otomatis dan kalau gua ngelangkah nih ya, dia akan berhenti pintunya. Wih. Karena ada sensornya. Jadi sensor ini bisa ngedetect ada orang dan untuk safety features dia nggak akan nutup sampai rapat, bahkan dia akan ngebuka lagi. Gitu. Keren sih, keren. Terus kalau kita perhatiin di carportnya ini masih ada kanopi. Dia skylight canopy. Jadi emang rumah ini fungsional, tapi glamournya dapat. Bayangin nggak kalau kita koleksi mobil, kita parkir di sini, dia masih dapat cahaya matahari tapi nggak panas, jadi mobilnya lebih kelihatan lebih bagus gitu lightingnya. Gitu. Nah, di sebelah sini tuh ada apa ya, Fit? Nah, kalau di sini itu dia isinya sebenarnya bisa buat tempat sampah. Jadi kalau teman-teman mau taruh tong sampah, ini kita bisa taruh di sini. Jadi dia tetap hidden, nggak mesti kelihatan. Dan panel untuk kelistrikan juga disembunyiin di sini. Jadi emang kelihatan clean aja sih, rapih. Iya, iya. Jadi ya kesannya luas, tambah luas lagi gitu ya. Bener, luas tapi nggak sembarangan gitu. Iya. Nah, ini udah dapet taman gitu ya, atau gimana? Nah, karena ini dia akses naiknya kan lewat sisi depan. Untuk ngisi kekosongan di sini, dibikinlah jadi taman. Jadi emang dia mewahnya dapet sih. Oke. Gitu. Nah, kita mau masuk lewat mana nih?
Kita lewat sini aja kali ya. Oke. Ya, kita masuk yuk. Tara, kita udah di lantai mana nih? Ini ada di lantai 1. Jadi dia didesainnya seakan-akan emang kayak dua rumah terpisah tapi di satu bangunan yang sama. Iya. Kalau orang-orang bilang ini tuh area pavilion. Keren banget ya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya ada tamu, ada orang tua yang datang, ini tuh bisa acts as other houses gitu loh. Jadi kalau misalnya ada tamu datang, ya udah dia di sini. Living roomnya udah ada, kamar mandinya udah ada, area dapurnya udah ada. Ya emang dia separated aja dari rumah utamanya. Dan waktu masuk ke dalam, jadi kan masuknya dari pintu yang ini nih. Kita langsung disambut sama living room yang emang dibilang gede, ya gede. Tapi nggak segede itu. Tapi Pas kecil ya, ya? nggak kecil juga. Iya, Ini pas banget, ukurannya bagus. Ditambah kalau di show unit, ini dia pakein batu-batu alam, terus di bawahnya juga pakai batu alam, dia pakai carpet. Di sebelah kiri itu ada area outdoor. Kalau di show unit tuh dibikinin kolam ikan. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang show-nya direkomendasikan untuk pelihara ikan di depan rumah, Cocok banget. cocok banget. Apalagi bisa kita buka tutup kan, terus kita bisa nyantai di sini. Di sebelah sana itu ada kamar untuk tamunya. Oh itu ya? Nah, itu kamar tamunya. Dan di sebelahnya lagi itu baru kamar mandi buat tamu. Kita lihat yuk kamar tamunya kayak gimana. Nah, ini kamar tamunya. Rasanya kayak hotel ya. Compact gitu. Compact, Udah lengkap. udah ada lemari, terus meja. Masih ada enough spaces untuk tempat tidur yang emang gede banget ukurannya. Kita bisa taruh kursi di sini untuk aksen dan juga untuk orang supaya bisa nyantai. Dan jendelanya dia 180 derajat view-nya. Di situ jendela, di sini jendela, di sana jendela. Ini karena unit hook ya. Jadi di sini ada jendelanya. Tapi kalau misalnya unit badan, ya jendelanya nggak ada. Dan flooringnya di sini udah pakai engineered wooden floor. Tahu nggak kira-kira kenapa kalau di kamar itu biasa dipakein engineered wooden floor atau parket? Setahu aku biar kalau bangun tuh ya nggak kedinginan kakinya. Bener! Jadi kalau misalnya kita tidur, udah semalaman kan AC nyala ya. Iya. Kalau kita pakai batu alam, pakai keramik, waktu turun dari tempat tidur tuh akan sangat dingin. Tapi kalau misalnya pakai engineered wooden floor, dia masih ya hangat aja gitu. Temperaturnya normal. Bahkan ya, Hmm. kadang kalau misalnya pakai yang biasa tuh bisa nyetrum. Oh ya? Saking dinginnya. Oh, karena habis kena selimut, Iya, terus benar. nyetrum. Nah, lihat deh, di atas ini ada aksen pakai drop ceiling yang nggak terlalu turunnya jauh, tapi emang jadi aksen yang bagus banget aja. Karena ada lampu kuningnya itu ya, bikin hangat. Yes. Dan ini masih cukup lega ya. Iya. Kira-kira tahu nggak berapa meter tingginya? Floor to ceiling. Ya mungkin 2 meteran. Kita coba cek ya. Hari ini kita sengaja bawa meteran laser. Kita coba cek dari floor ke ceiling, dia jaraknya berapa meter? Berapa lo? 2,8 meter. Jadi Hampir 3 ya. jarak dari lantai sampai ke ceiling itu 2,8 meter. Ini tinggi banget. Dan tadi kan aku ngintip waktu jalan ke sini. Ada satu hal yang bener-bener gue kaget banget. Apa? Itu karena kamar mandinya. Kamar mandinya tuh bener-bener saking mewahnya, kayak nggak semua rumah bisa bikin kamar mandi kayak gini. Kita lihat yuk. Gimana? Sini kita lihat yuk. Gila, luas banget gak sih? Yes. Jadi ini walaupun rumahnya mewah, belum tentu bisa punya kamar mandi seluas ini. ini. Kita benar-benar bisa rentangin tangan dari ujung ke ujung dan ini lihat nggak Masih kena, masih ada space, luas banget. Dan Yusen emang bagus, di ujung dia emang dedicated untuk shower, dikasih separator, pakai tempered glass. Sebelahnya ini udah ada toilet dan lihat deh sanitary-nya mereknya Kohler. Oh, bagus ya. Dia udah ada bidet yang smart juga, jadi udah pakai tombol di sini, nggak cuma diputar-putar. Dan dia punya wastafel sama kerannya itu juga udah dari Kohler. Ya emang oke lah ya, karena kan produk-produk premium biasa standarnya either yang Toto Neores atau Kohler. Ini ada drop ceiling juga ya? Bener. Jadi aksennya lebih mewah, karena kalau misalnya kita pasang lampu putih aja ya, kan kesannya kayak rumah sakit ya. Iya, betul. Jadi dia bikin ada downlight warna kuning begini, tapi kan redup.
Caranya supaya dia lebih terang gimana? Dia bikin drop ceiling, di sekitarnya ditambahin LED strips. Jadi ada kesan luminasi yang terang. Benar. Gokil, keren banget ya. Keren. Kita lanjut yuk. Yuk. Nah, satu hal yang aku notice, ini tuh liftnya beda ya sama rumah-rumah lain. Nah, kalau lift yang lain, biasa kan pintunya ngebukanya begini ya. Ya. Terus dia ada 2 lapis. Jadi yang pertama, waktu di ruangan ini, dia ada 1 lapis. Kemudian di kabin liftnya juga ada 1 lapis. Tapi kalau yang ini, coba dibuka. Coba. Ini tuh pintunya cuma 1, kayak lift-lift ala-ala di New York Loft gitu, tau gak sih? Dan ini nggak mesti takut nggak aman, karena di sepanjang ini dia ada sensor. Jadi yang pertama, kalau pintunya nggak ketutup, liftnya nggak mau bergerak. Kemudian kalau liftnya udah lagi di tengah jalan, pintunya nggak bisa terbuka, ini terkunci. Dan kalau ada anak kecil, tuh, this is the safety features. Kalau kelamaan dia akan bunyi. Kalau ada anak kecil nih, lagi naik lift, kadang kan iseng ya, tangannya mau menjulur keluar. Kalau menjulur keluar, kena sensor, dia akan mati. Dia nyangkut di tengah. Tapi nggak mesti khawatir, ketika tangannya masuk lagi, dia akan lanjut lagi. Nah, selain itu, kalau lift yang biasa, kan dia pakai counterweight ya. Biasa kan untuk supaya tinggi dan supaya aman dia pakai counterweight. Tapi karena ini liftnya kapasitasnya nggak besar dan cukup untuk di residential, jadi dia pakai hidrolik. Jadi ntar kalau teman-teman bisa lihat di belakang ini ada hidrolik yang naik turun. Jadi dia lebih space saving, nggak mesti pasang counterweight di dalam liftnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat ke situ yuk. Ini adalah area dapurnya. Kayak yang tadi gue bilang. Ini kan dia emang konsepnya konsep pavilion ya. Jadi kalau ada tamu, dia bisa di sini dan udah nggak mesti ganggu yang di atas. Nah, ini adalah area dapurnya. Sebenarnya ini masuk ke dalam service area. Iya sih. Tapi ini bisa dimanfaatin sama tamu untuk jadi dapurnya mereka. Karena yang pertama, desainnya bagus dan lengkap banget. Di sini udah ada kitchen setnya, lengkap sama cooker hood dari TK. Kemudian ada stove dari TK juga. Kemudian ini juga ada sink. Nah, di sebelah sana, ini ada tempat untuk laundry. Jadi kalau misalnya tamu mau laundry bisa, atau kalau lagi nggak ada tamu, ya ini jadi dapur basah. Karena di belakang sana, itu ada kamar ART beserta kamar mandi ART-nya. Jadi kalau misalnya dia mau masak, dia mau nyuci, bisa di sini. Kalau mau jemur, mungkin bisa di luar, aksesnya dari situ. Kalau mau dibikin kolam renang, sebenarnya bisa, tapi gue nggak rekomendasiin bikinnya di sini. Nanti gue akan jelasin kenapa nggak direkomendasiin dibikin di sini. Kita lihat dulu ke lantai 2. Oke. Let's go. Hai, jadi sekarang kita udah ada di lantai 2-nya. Tepatnya ini di area living room-nya. Gede banget ya? Gede banget sih, apalagi double high ceiling kayak ini. Yes, ini double high ceiling dan ada void-nya ke lantai 3. Jadi misalnya nih, kalau misalnya lagi tinggal di sini, udah selesai masak, kayak, David, makanannya udah jadi. Gampang ya? Gampang banget manggilnya. Nah, ini, tahu nggak floor to ceiling-nya jaraknya berapa meter? Wah, berapa ya? Tinggi banget sih. Kita coba ukur ya. Seingat aku, ini jaraknya 7 meter, benar. Jaraknya 7 meter dari floor ke ceilingnya, ditambah di atas dia ada aksen drop ceilingnya yang bagus banget. Iya. Dan dipakein chandelier kayak gini sih cocok ya menurut aku. Jadi dia nggak terlalu kosong, tapi nggak bikin padet gitu rasanya. Nggak terlalu norak juga ya, kayak sunnya gitu kan biasa orang besar-besar banget ya. Yang megah, yang blinky-blinky. Iya. Ini tetap, aku rasa Summarecon tetap mau mempertahankan earthy tone-nya mereka sih. Iya. Jadi dibikin se-neutral mungkin, ditambah aksen-aksen ini kan banyak aksen-aksen kayu. Habis itu dia punya hiasan juga nggak terlalu mencuri perhatian rasanya. Ditambah, lihat deh, ini ada jendela yang tinggi banget, jaraknya itu dari lantai sampai ke plafon. Kalau ini karena unitnya unit hook ya. Iya. Kalau yang di belakang itu juga sama, dari lantai sampai ke plafon dan emang tinggi banget. Nah ini kan ada horden, buka tutupnya kayak gimana? Tahu nggak coba? Smart home system. Bener, coba. Jadi Ardea ini sudah comes with a smart home system. Jadi di sini kita bisa kontrol buka tutup hordengnya. Misalnya gorden yang di living room mau kita buka ya supaya dia kelihatan lebih gede. Ini tinggal kita klik gorden void-nya terus kita open. Oh. Nah, nanti lihat gordennya bakal kebuka otomatis and it looks nice dan emang jadi smart banget gitu rasanya rumahnya.
Jadi dia ada dua tahap di sini. Yang pertama gordennya buka tutup, yang kedua dia punya vitrage-nya yang warna putih ini bisa buka tutup juga. Sama kayak yang di belakang. Nah ini tuh area foyer-nya David, karena ini kan pintu utamanya. Otomatis kalau orang masuk langsung disambut di foyer. Sama foyer. Di sini kita bisa taruh furniture untuk taruh hiasan, taruh kunci rumah atau apapun itu. Percantik rumah lah ya. Yes. Nah untuk pintunya sendiri ini kayaknya lebar banget dan kokoh banget ya. Tapi jangan salah. Ini pintu lebarnya 1,25 meter, tingginya 3 meter. Jadi emang gede banget. Dan kalau tinggal di sini udah nggak usah ketok-ketok pintu lagi. Karena apa? Kalau misalnya ada abang Gojek ngantar makanan atau ada tamu, ini udah ada smart home system dari Onassis. Jadi dia ini udah bisa pakai smart intercom system. Dari smart home systemnya, nanti akan langsung masuk ke smart home system yang tadi. Wow. Jadi bisa ngobrol kayak, halo, sama siapa? Saya nganter ini. Ntar bisa dibukain. Jadi udah nggak usah datang kemari lagi. Iya. Gitu. Ini bagus banget sih, berarti canggih ya rumahnya. Bener, kesannya well built banget. Iya. Di sebelah foyer ini ada apa nih? Dining area. Yes, ini adalah dining areanya. Dibikin luas juga ya. Luas, tapi nggak lebay. Jadi bener-bener ya cukup aja. Still humble. Nah itu kata-kata yang tepat kali ya buat Summarecon. Humble. Jadi dia ada meja. Kalau di share unit sih bahannya dari batu alam. Di atasnya dipasangin chandelier, aksen-aksen supaya dia nggak terlalu polos. Ini dia dibikinnya yang LED yang cukup fleksibel, bisa meliuk-liuk. Jadi ntar kalau misalnya mau diatur supaya bikin bentuknya tanda tangannya kamu, nah ini bisa nih di sini. Ya, fleksibel soalnya. Bener. Nah, Oke. di belakang sini, ini ada dapurnya. This is the dry kitchen. Kalau wet kitchen yang tadi, itu dia pakai stove yang bener-bener ada apinya. Kalau di sini, dia pakai kompor induksi. Jadi dia nggak ada api, emang looks nice. Dan dia islandnya bentuknya nge-U begini, jadi kita masak tetap bisa ngelihat lagi ada apa yang terjadi di sana. Kita nggak akan kehilangan momen. Benar. Gitu. Nah, di belakang ini masih ada kamar mandi. Jadi kalau misalnya nih kita pulang ke rumah, masuknya dari lantai 2, kita nggak mesti jalan jauh-jauh, kita tinggal masuk dari pintu masuk, langsung kemari. Tepatnya ini lebih ke arah powder room sih. Jadi untuk bersih-bersih, cuci tangan, bisa cuci kaki di sini. Kemudian kalau misalnya mau buang air kecil, buang air besar juga bisa di sini. Iya, berarti dari living room ke Dari sini. living room ke sini gitu ya. nggak jauh. Dan kalau misalnya ada tamu yang makan, selesai makan pengen setoran, kayak aku kan cepet banget tuh metabolismenya, langsung masuk ke sini, nggak usah jauh-jauh. Ini nih alasannya kenapa nggak direkomendasiin bikin kolam renang di bawah, karena lebih baik kolam renangnya ditaruh di sini aja. Jadi ini kan living areanya. Sebelahnya ini masih ada area backyard. Jadi backyard ini bisa loh dibikinin kolam renang. Jadi kalau misalnya nanti ada ponakan yang main ke rumah, habis dari living room dia mau berenang, ya udah tinggal gitu masuk ke dalam. Nah, di sebelah kolam renang ini itu masih ada satu kamar lagi loh. Jadi ini adalah kamar yang bisa dimanfaatin untuk jadi kamar orang tua atau ya orang yang dituakan. Karena kalau di keluarga Tionghoa, biasanya kan orang yang dituakan itu tempat kamarnya itu harus di lantai yang lebih rendah daripada anak-anaknya. Katanya sih gitu. Ya mungkin faktor umur juga sih sebenarnya, mungkin logisnya ya. Biar nggak capek naiknya. Iya. Nah, ini adalah kamarnya. Yuk kita lihat yuk. Nah ini kamar tamu atau untuk kamar orang tua tadi yang kamu bilang ya. Benar. Sebenarnya luasnya tuh nggak seluas yang di lantai 1 ya, tapi ini lokasinya oke banget sih. Secara depannya itu langsung kolam renang gitu. Benar. Terus, jadi kayaknya anak-anak bakal suka deh. Suka pasti. Karena ukurannya pas, nggak kebesaran. Terus kalau pagi dia bisa kalau mau langsung berenang ya udah dia tinggal buka kaca ini langsung, wih gitu. Nah, terus apa lagi? Ada drop ceiling juga ya. Drop ceilingnya aku suka sih. Downlightnya dia nggak pakai downlight biasa, tapi dia pakai model yang baru. Jadi dia kelihatan lebih clean, lebih nice, tapi tetap bawa pencahayaan yang oke banget. Iya. Nah, di sebelah sana, ini buat cewek-cewek, ini hal yang penting nih.
yaitu ada area wardrobe-nya dan ensuite bathroom-nya. Jadi, kamar yang ini itu sudah ada ensuite bathroom-nya, semuanya pakai Kohler, mulai dari showernya, dari toiletnya, sampai ke wastafel. Dan di sebelah sini ada wardrobe. Dan ingat gak tadi aku bilang semua kamarnya udah dipakein apa? Engineered Wooden floor. Jadi bener-bener konsisten supaya ya nggak kedinginan aja gitu. Iya. Nah, sekarang kita lihat yuk lantai 3-nya kayak gimana. Karena kamar-kamar semuanya ada di lantai 3. Jadi penghuni rumah itu kalau ya pilih kamar ya pasti rata-rata di lantai 3. Biar Kita lihat lebih yuk. privacy juga ya. Biar lebih private. Yuk. Let's go. Nah, ini lantai 3-nya nih. Pusat kamar-kamarnya semuanya ada di sini. Bagian ini sih aku paling suka. Kenapa tuh? Ya, ini bikin kesan rumahnya mewah banget sih. Ini yang kayak kamu bilang kan, kita bisa ngobrol sama orang di lantai 2. Bener-bener ini ada void-nya. Jadi kita bisa nanya, Cindy makanannya udah jadi belum? Gitu. Iya. Ditambah, aku nggak tahu ya nanti di produk finalnya seperti apa. Tapi kalau di show unit sih dia punya railingnya bagus banget. Dia pakai bahannya metal. Aku nggak tahu apakah ini dia pakai galvanis atau pakai bahan lainnya. Tapi enak dipegang, halus, kokoh, dan ini tempered glass-nya dipasangin 2. Jadi aman. Ada 2 lapis. Dan sebenarnya ini sih yang bikin kelihatan mewah ya, karena kaca semua gitu rumahnya. Iya, jadi nggak ada apa ya, nggak terkungkung gitu. Iya. Kesannya bener-bener open space banget. Open space, ya benar. Nah, terus sebelum kita masuk, ini kan belakang ada kamar nih. Aku pengen menotis satu hal. Apa tuh? Jadi di lift ini kan di atasnya itu kamu sadar nggak? Dia ada skylight-nya. Oh iya. Ini makanya bikin rumahnya makin terang. Tadi aku sempat mikir ya, waktu naik tangga, kenapa ya kok dia bisa terang gini? Ternyata kalau kita lihat di atas ini nih, di atas lift, ini dia ada skylight. Oh, Jadi iya. dia ada roofing, tapi dia pakai tempered glass. Jadi emang cahaya natural tetap bisa masuk, Iya, tapi nggak panas gitu. Sekarang kita lihat yuk kamarnya kayak gimana. Karena di sini ada satu kamar, di situ sebenarnya ada 2 kamar, tapi di show unit dibikin sedikit berbeda. Dan di sebelah sini ada apa nih? Kamar mandi ya. Ini Luas ada juga kamar sih mandi guys. yang luas banget, sama kayak yang tadi di lantai 1. Ini kamar mandinya sih dibikin dedicated untuk kamar yang ini, dan juga bisa dipakai untuk kamar yang sebelah sana sebenarnya. Cuman kan kalau yang itu dimodifikasi sama Sumarecon. Kalau ini luas juga ya. Kita lihat ke dalam kali ya. Yuk. Nah, ini kamar mandinya lebih luas lagi dari yang di lantai 1. Benar. Walaupun sebenarnya di sini dia agak makin nyempit ya. Iya, tapi tetap luas sih ini. Benar. Kali ini shower area, jadi nggak masih segede itu. Betul. Tapi ini tetap spacious. Saniternya sama ya, kayak yang lain-lain. Dari Semuanya Kohler. pakai Kohler, mulai dari wastafel, dia punya keran, toilet, sama showernya. Kita lihat yuk kamarnya. Kamarnya. Nah, ini kamarnya yang tadi di sebelah kamar mandi. Kayaknya ini cocok untuk kamar anak sih ya. Bener, karena ukurannya juga pas untuk kamar anak. Iya. Masih ada space untuk kita taruh lemari. Dan di sini kalau di show unit ya, dipasangin aksen-aksen gitu, aksen kaca. Jadi bisa bercermin. Di depan, Meja. ini kan ada jendela, ditutupin sama meja. Jadi dia emang looks nice kalau misalnya mau ngerjain tugas. Jadi ada cahaya langsung. Bener, ada cahaya langsung. Dan ini kan bisa lihat ke kolam renang di bawah gitu. Iya, bisa Mm. tembus ke sana. Flooringnya sama, pakai engineered wooden floor. Floor to ceilingnya juga sama, dan dia ada drop ceiling. Dan drop ceilingnya modelnya sedikit berbeda sih. Tapi tetap ya, bawa kesan yang emang elegan tapi nggak norak gitu rasanya. Kamu notice gak sih, setiap kamar tuh drop ceilingnya beda loh. Oh ya? Bentuknya beda-beda. Beda. Yang lantai 1 beda, tadi yang di lantai 2 beda, ini juga beda gitu. Punya khasnya masing-masing kali ya. Jadi nggak boring ya. Benar sih, kayaknya itu tujuannya. Dan aku suka deh, cara Sumarecon tunjukin dia punya show unit. Teman-teman lihat, kalau mungkin di show unit lain, biasa dinding ya dinding aja. Tapi Sumarecon tuh nggak mau cuman dinding. Dia pengen nunjukin kalau, hey, rumah kita itu kamarnya luas-luas. Caranya gimana? Lihat, dia berani-beraninya taruh hiasan segede gini dan nggak dipajang, ditaruh di lantai. Dan kita masih tetap bisa akses bolak-balik ya biasa aja gitu. Ini seluas ini kamarnya. Ini Mozartnya nggak digantung sama sekali. Ditaruh di sini doang. Jadi emang bener-bener dia very spacious, gede banget. Gitu. Nah, sekarang kita lihat kemana lagi kira-kira? Ke kamar sebelah sana. Kamar sebelah. Let's go. Nah, ini 2 kamar lainnya yang di lantai 3. Ini yang pertama,
Kalau di show unit ini dibuat kayak kantoran gitu ya, ruangan kantor untuk kerja di rumah gitu. Di sini ada kayak rak-rak buku, ada mejanya, terus ada kursi nyantainya juga. Ada bapak satu ini. Jadi ini kan sebenarnya kayak kamu bilang tadi, kamar tidur dan ukurannya emang ya gede gitu loh. Tapi karena di show unit ini pengen dibikin lebih spacious kesannya, bener kata kamu, dibikin jadi ruang kerja. Ya. Di sini dia taruh meja, taruh tempat duduk, dan tadi aku masuk dari mana? Ini connecting loh ke Ternyata master bedroom-nya. Kita lihat yuk master bedroom-nya kayak gimana? Tara, keren banget. Master bedroom ini. Jadi memang cocok ya kalau misalnya istri atau suami mau me time di sebelah situ atau mau ngurusin kerjaan bisa banget ya. Bener. Nah, ini kan juga dia spacious banget dengan jendela yang emang dari ujung sampai ke ujung. Lagi-lagi jendelanya Gede banget. Jadi benar-benar kita bisa nikmatin view ke luar rumah kita kayak gimana, ngelihat rumah-rumah lain yang emang gede, yang emang megah kayak gimana bisa dilihat dari sini. Bener. Dan udara di area Sumarekon Serpong ini kan masih sangat fresh ya, masih banyak banget nih tanamannya. Jadi kalau pagi-pagi kita buka jendela itu masih enak banget. Benar. Cuman paling yang mesti hati-hati jangan sampai kita buka jendela, tetangga buka jendela kayak hai. Gitu. Ini Spacious sih. tempat tidurnya di belakangnya ini ada walk-in closet sama ensuite bathroom-nya. Kita lihat yuk walk-in closet sama ensuite bathroom-nya kayak gimana. Nah, ini kita udah ada di Ensuite bathroom-nya. yang punya master bedroom. Ini ada hal yang bikin beda banget daripada kamar mandi yang lain. Yang mana adalah barang yang ini. Jadi ini adalah bathtub dari Kohler. Ini cuma ada di kamar utama doang. Di seberangnya juga ada wastafel, sink, sama keran dari Kohler. Dan emang modelnya dia lebih baik, modelnya lebih tinggi daripada model-model di kamar yang lain. Dan di sini juga udah ada toilet dari Kohler. Dan emang dia kesannya emang grade-nya lebih tinggi ya dari kamar yang lain ya. Iya. Dan di sebelah sini, ini ada area buat showernya. Jadi kalau misalnya kita kayak buru-buru nih, pengen mandi, suami sama istri pengen bareng, yang cowok misalnya bisa di shower, yang cewek bisa di sini, karena dari kerannya ini, nah ini dia masih ada showernya lagi, gitu. Jadi bisa bareng gitu loh. Atau kalau misalnya pengen betapan di sini, juga bisa. Nah, rumah ini harganya dipasarin mulai dari 6,6 miliaran. 6,6 miliaran dan rumahnya udah dapat lift. Jadi apa yang kalian lihat tadi khususnya lift itu sudah include liftnya merek Schneider. Nah, buat informasi lebih lanjut tentang Ardea di Heron di The Springs ini bisa langsung hubungin Property X lewat nomor di bawah sini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di rumah-rumah berikutnya. Dadah. Tapi Sim, ada yang telepon. Halo. Bentar ya, lagi syuting. Masih ya. Nah, ini kamar yang di lantai 3 lagi. Ulang, aku nggak mau, nggak bisa. Harus bisa, ayo bisa sedikit lagi, baru salah sekali. Kamera roll, 3, 2, action. Nah, ini ensuite bathroom-nya nih.